bagi kebanyakan orang adalah hal yang tidak jelas atau abstrak. Cinta adalah suatu kata yang memiliki makna yang amat luas serta berbagai macam arti. Tapi bagaimanapun, cinta merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cinta tak bisa terlepas dari kehendak Allah yang menciptakan tiap insan untuk berpasang-pasangan. Namun setiap manusia memiliki kekurangan, dan cinta membuat manusia mampu menerima juga menutupi segala kekurangan yang dimiliki pasangannya. Seperti cerita tentang sepasang kekasih, Putri dan Reza. Putri seorang wanita luar biasa yang dengan segala kekurangannya mampu untuk menjalani hidup dengan semangat. Dan Reza, seorang pria berhati besar yang melengkapi Putri sebagai pasangan yang ditakdirkan bersama. Kisah tersebut membuat saya tertarik untuk menemui mereka dan mendengar langsung dari keduanya. Kebetulan hari ini saya ada janji sama Putri di panti asuhan, dan saya suka banget berada di sini karena banyak anak kecil dan suasananya juga sangat menyenangkan. Hai Mbak Dewi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Tawan deh lagi dandan. Terus gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Sehat. Kondisi kehamilan? Alhamdulillah. Sehat. Lancar. Putri Herlina. Sebenarnya kisah kamu itu sangat terkenal di masyarakat sebagai kisah dongeng yang sangat luar biasa sekali. Menurut kamu sendiri seperti itu enggak? Sebenarnya sih gimana ya, kalau untuk aku pribadi sih bukan dongeng ya, karena kan jodoh di tangan Tuhan. Jadi aku dikasih sama Tuhan jodoh yang luar biasa ya, alhamdulillah. Ceritain gimana pertama kalinya kamu ketemu sama Mas Reza ya? Ya. Jadi pertama kalinya waktu itu Mas Reza datang ke panti. Kasih sumbangan yang di yang di Jogja, yang Jogja di ya? Saat Ibu Jogja kan, yang di Cacat Ganda gitu. Kebetulan aku juga kerja di situ kan. Mas Reza kasih sumbangan di situ, dan kebetulan aku juga yang nemuin Mas Reza. Ya udah dari situ. Cuman ya namanya pertama kali ya, nggak mungkin dong langsung jatuh cinta. Biasa aja gitu, nggak ada rasa-rasa gimana gitu, nggak ada sama. Selang 3 hari lagi Mas Reza datang ke panti. Cuman waktu itu dia sendirian malam-malam. Terus waktu itu juga dia bilang intinya langsung dia kepengen aku jadi istrinya dia. Terus apa perasaan kamu? Ya baru pertama kali ketemu, terus langsung ngajak nikah, kepengen jadi istrinya. Kan nggak mungkin ya sekarang kalau namanya kita baru ketemu sama seseorang gitu ya, gitu. Pertimbangan apa sih yang membuat kamu akhirnya ya saya mau menerima dia, kayaknya dia cocok deh jadi pendamping hidup? Dia sama anak-anak tuh sayang, jadi sayang sama anak-anak, deket sama anak-anak seperti itu, anak-anak panti. Cuman belum aku terima juga, jadi aku masih ya udah deh kita jalanin aja dulu gitu, kita jalanin aja dulu. Tapi akunya belum ada rasa cinta sebenarnya. Kamu sempat shock nggak pas tahu bahwa Mas Reza itu ternyata adalah anak seorang petinggi sebuah bank? Justru karena dia cerita, terus makanya aku minta putus ya. Oh, berarti minta nggak mau ketemuan lagi sama Mas Reza? Kenapa? Iya kan, aku mikirnya ginilah ya Mbak Dewi, namanya juga kan anak panti, terus nggak tahu asal usul aku seperti apa ya. Ya. Dia mau ikut, dia mau tahu aja nih. Ya, terus asal usul aku seperti apa, terus aku anak panti, nggak ada maksudnya lah. Sekarang dari keluarganya Mas Reza aja, keluarga yang
ya ibaratnya kan terhormat gitulah, deputi gubernur. Dan waktu itu juga aku langsung bilang sama Mas Reza, udahlah kita putus. Terus tapi Mas Reza tetap kekeh, ya udah gini aja, kalau seumpamanya kamu memang serius sama aku, kamu harus bilang ke orang tua kamu, dan aku tetap nggak akan percaya kalau sebelum orang tua kamu tuh datang ke Nanti. Iya. Reaksi orang tua saat tahu Mas Reza benar-benar serius sama kamu seperti apa sih? Mamahnya yang nggak setuju kan, ya wajar lah ya, namanya seorang ibu tuh kan pasti kepingin yang terbaik buat anaknya. Apa yang Mas Reza katakan ke mamanya sehingga mamanya bilang oke? Gini, kenapa kok mama itu bisa merestui, maksudnya bisa menerima Lina, karena kata mama sih, kan kalau Mas Reza dipanggil di rumah itu kan kakak, soalnya kakak kan. Oke. Kakak BBM mama, terus kata kakak, mama aku belum pernah sebahagia ini. Jadi kan mama pikir itu kan berarti kakak kan bahagianya sama Lina, bukan sama mama papa. Ya udah, terus akhirnya mama terima gitu. Kalau aku boleh tahu apa arti cinta? Kalau menurut aku tuh cinta itu dia bisa menerima seseorang itu dengan kekurangan, bukan dengan kelebihan. Dan dia bisa benar-benar menerima dengan tulus. Ngomong-ngomong soal Dedi, Mas Reza di mana sih sekarang? Ada itu Mas Reza lagi main sama anak-anak. Mau dong ketemu sama Mas Reza atau sama anak-anaknya? dua-duanya. Oh, anaknya tapi masih di dalam perut. Aku ikut kamu ya. Ya. Oke. Oh, ternyata sang kekasih lagi bermain sama anak-anak. Iya, tuh. Assalamualaikum, Mas Reza. Apa kabar? Iya. Mbak Putri, berarti boleh ya aku ngobrol-ngobrol dulu ya? Boleh. Sekarang mah boleh. Main di luar yuk. Mau nggak? Irma, mau nggak main di luar yuk? Ya. Mas Reza, saya juga berpendapat bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tapi dengan keterbatasannya Mbak Lina, kamu justru bisa melihat kelebihan. Namanya manusia pasti ingin sesuatu yang istilahnya sempurna bagi mereka gitu. Ya. Tapi kalau dari aku sendiri melihatnya bukan dari segi fisik, tapi ya memang harus dari hatinya. Seandainya hatinya memang baik, hatinya tulus, ya untuk apa melihat kekurangan. Tadi aku sempat nanya sama Lina nih, hal yang paling romantis yang pernah kamu buat. Tapi jangan dijawab dulu. Saya mau ada Lina supaya dia menjadi saksi. Sekarang kita akan menguji bener-bener cinta dan masih ingat nggak hal terromantis yang Mas Reza lakukan. Ini menurut Lina loh, Lina sudah jawab. Apa yang kamu lakukan untuk dia? Cie. Anda nggak boleh kasih bocoran. Dikedipin loh. Ini Paling waktu Lina ulang tahun, saya kasih hadiah Hello Kitty yang banyak untuk boneka, pernak-pernik segala macam itu, sampai ada boneka yang besar sekali gitu, saya kasih gitu. Itu saya kasihnya juga waktu aku jadi cemburu. Kalian memang saling mencintai, benar. Tetap dengan Hello Kitty-nya. Cinta murni itu datang dari hati yang tulus. Saya berkunjung ke tempat Putri dan Reza. Dan mereka sangat bahagia, dan siapapun bisa ikut merasakan kebahagiaan itu. Ketika kita mencintai seorang, kita tidak perlu alasan. Melihat
Kesempurnaan bukan hanya dari kelebihan, tapi dari kekurangan. Kisah Putri atau Lina dan Reza memang luar biasa. Keduanya membuktikan bahwa cinta sejati tidak hanya ada dalam kisah dongeng. Apa yang Lina dan Reza alami mengingatkan saya kepada teman lama saya, Feby dan istrinya. Keduanya sebuah pembuktian akan ketulusan cinta. Hari ini saya akan bertemu dengan mereka, sepasang kekasih yang tak hancur walaupun dengan ledakan bom. Hey, Pep, apa kabar? Hai. Udah berapa lama ya? Lama banget, macet ya tadi? Jakarta ya? Sorry ya. Gak apa-apa, santai. Kita duduk-duduk dulu ya? Boleh, gimana? Terserah. Di sebelah sana? Ya, boleh. Oke. Pep, udah berapa lama kita nggak ketemu? 10 tahun lebih kali ada ya? Iya. Kayaknya hampir 15 tahun. Ada kali ya. Padahal kayak baru kemarin sebenarnya sih, ya kan? Berarti paradigma kita nih yang stop di sini aja ya kan? Tapi yang penting masih muda. Tuh, Jiwa masih jiwa. muda, nggak ada Umurnya. urusan. Terus lagi sibuk apa sekarang? Biasalah masih kerja, kita karyawan tuh. Iya, kayak gitu. Kok istri nggak diajak sih? Lagi jemput anak-anak. Tapi nanti nyusul ke sini kan? Ya, kayaknya mau kesini ya. Jadi ceritanya kenapa aku telepon kamu, karena tadi aku habis ketemu satu pasangan. Oke. Dan aku teringat sama kamu. Dan aku juga minta maaf waktu kejadian 5 Agustus 2003 ya. 23 ya, betul ya. Aku nggak sempat ke Ya. rumah sakit, nggak sempat nengokin. Cuman aku pengen denger sendiri sebenarnya what happened. Ya, waktu itu dari kantor ada auditor. Biasalah auditor kan. Terus etika bisnis kan kita mau entertain lah untuk makan siang. Pas sudah selesai makan siang ya baru belum sempat duduk lah, tapi tempat memang sudah dibook. Baru jalan udah ada yang nungguin di situ, 2 orang dari kantor, sekretaris sama manajer keuangan kantor saya kalau nggak salah. Datang, tiba-tiba gas. Udah. Dan bom meledak. Ya, ketika itu pokoknya posisi dari arah sebelah kiri lah, karena jujur itu waktu itu mau nikah tuh. Gue ingat. Iya. I remember. Berapa hari lagi mau menikah? Sekitar 2 mingguan lah. Itu kan kejadian 5 Agustus. 5 Agustus. Saya mau nikah tanggal 16-nya. Aku nggak kebayang. Like saat bom meledak, apa yang terlintas dalam pikiran kamu? Kalau yang pertama lucu sebenarnya. Gue ngelindungin muka. Yang penting jangan kena. Ntar biar kalau jadi pengantin mukanya tetap ganteng. Gitu. Tetap mikirin kawin. Masih. Mau nikah. Posisi begini. Makanya yang kena dari sebelah kiri dan tangan karena posisinya begini. Oke. Ya udah akhirnya ditolongin sama mobil. Mobil itu warna putih semua. Tiba-tiba berhenti depan gua. Ya udah naik aja. Gak sampai 5 menit sampai. Nah, akhirnya saya sadar handphone masih ada di pinggang. Untung ada speed dial kan. Right. Itu pencet langsung. Orang pertama yang nyokap. Ya. Cuman mah, iya, katanya ada bom ya? Iya. Tahu nggak? Iya kena dikit cuman tangan, padahal sambil terkapar. Karena nyokap orangnya panikan gitu loh. Pernah nggak kamu mempertanyakan, yang lu kenapa? Ini apa? Tujuannya apa? Kalau pertanyaan itu sampai sekarang pun masih ada. Cuman ketika gue bertanya itu, akhirnya istri tetap memutuskan mau menikahi dengan dia berhak dong nolak, karena ibarat beli kucing dalam karung belum tentu gue bisa berdiri seperti ini lagi dan padahal keluarganya itu tunggulah sampai sembuh, tunggu dulu, maklum lah ya kan. Akhirnya tetap nikah tanggal 16? Enggak, diundur sebulan karena tunggu
semuanya. Gua bisa berdiri paling nggak, berdiri dan lepas infus, itu syarat dari dokter. Akhirnya ketika itu saya sama Sari tuh ngobrol, tunggu ya, sabar. Ternyata dia nggak tahu lah, ininya saya aja ya. Cuma dia nunggu momen sampai tanggal 16 Agustus di mana seharusnya kita menikah. Dia bawa puisi, dia baca dan bawa foto prewed kita tuh ke rumah sakit sambil baca puisi itu. Saya nggak kebayang itu puisinya. Kata yang saya hafal teman, anggukkan kepalamu jika kau tetap meminangku. Ya udah. Akhirnya kita menikah di 20 September di rumah sakit. Karena kan masih dalam perban, hijab kabul, masuk lagi deh. Bulan madunya ditunda. Wow, Feb, satu pertanyaan lagi. Arti cinta buat kamu apa? Ketika kita bilang cinta, ternyata bukan hanya dia yang harus kita cintain. Semuanya, kejelekannya, keburukan, kekurangannya harus kita cintai dan harus diterima. Sari, dia adalah seorang wanita yang membuat Feby lebih sabar, tegar, tabah kala kekuatan cinta mereka diuji. Sari, I can't believe baru sekarang akhirnya ketemu sama kamu. Yeah, Finally. I mean, even back in the days waktu aku kenal sama Feby, aku nggak tahu kalian pacar. Oke, tapi intinya dia memang orang yang baik, you know, and aku nggak kebayang waktu kejadian 2003. Iya. Kan tadi aku nanya yang dihubungin itu adalah ibunya. And then saat kamu dapat kabar, did you know dia akan berada di Marriott hari itu? Enggak, berada di kantor. Memang kantornya di sebelahan sama Marriott. Oke. Apa yang terlintas dalam pikiran kamu? Yang ngubungin Sari pertama kali itu kan adiknya. Punya firasat nggak bahwa ini jangan-jangan nih adiknya telepon, nih jangan-jangan ada apa-apa sama Feby? Firasat buruk iya, tapi nggak tahu itu apa kan. Ya. Cuma 11 miss call. Oke. Gitu, 11 miss call dengan orang yang sama berarti kan terjadi something happen gitu. Ya pas telepon balik langsung dikabarin gitu, shock juga gitu, jadi langsung buru-buru temen kantor ada yang mau nganterin Dan langsung ke rumah sakit? Langsung ke rumah sakit. Hal pertama yang kamu ucapin saat ketemu sama Feby adalah? Saya sih seingat sih nggak ngomong apa-apa. Yang dipikirin apa? Kamu masih punya kesempatan untuk membatalkan pernikahan. Betul. Tapi pada saat itu tidak ada satupun pikiran terlintas sedikit pun untuk membatalkan, enggak. Kenapa? Komitmen. Ya, apa yang udah saya jalankan, apa yang sudah saya janjikan, apa yang sudah disepakati, itu kan niat bukan saya sama dia, tapi kan niat saya sama dia pas juga. Oke, Sari, Feby tadi cerita ada satu momen yang sangat-sangat diingat sama dia. Waktu kejadian dia di rumah sakit, kamu memberi semangat dia lewat sebuah puisi. Dan katanya, yes, puisi lagi. Saya penasaran, sebenarnya puisi itu puisi seperti apa? Why did you come up with puisi? Kenapa puisi? Ternyata itu keluar begitu aja. Kalau disuruh bikin puisi lagi juga nggak bisa lagi gitu. You're gonna get mad at me, but Feby wrote it down, and I'm gonna read it. So this is what you said. Febyku sayang, aku mau hari ini menjadi hari di mana aku berikrar setia kepadamu. Biarkan aku bersumpah meski dengan diri. Izinkan hatiku dan hatimu menjadi saksi dan penghulu dari ikrarku. Ketabahan, kekuatan hati,
dan senyummu yang pantang menyerah menguatkan semangatku siang malam. Calon suamiku tercinta, tetaplah aku, beri aku anggukanmu, biar aku tahu kau telah menyunting aku dengan hatimu. Ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Lina dan Reza serta Feby dan Sari merupakan bukti bahwa cinta merupakan berkah Allah.